Oke, selamat datang dalam channel kuliah daring. Kita akan mulai kelas kita tepat pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Oke, materi kita hari ini adalah tentang propaganda. Apa sih propaganda gitu. Nah, ini propaganda dalam perspektif kajian psikologi komunikasi. Ini menjadi penting karena ya hari-hari ini banyak pemberitaan yang sifatnya sebenarnya adalah propaganda. Seperti halnya ya sedang rame soal pidato Macron, Emmanuel Macron itu, apakah itu propaganda atau bukan dari pihak yang ada isu pemelintiran materi isi pidato Nah, kita hari ini akan coba melihat apa sih propaganda itu dan bagaimana psikologi komunikasi melihat hal itu. Pertama-tama kita lihat pengertian propaganda dulu. Saya merujuk pada pengertian yang diberikan oleh Harold Laswell. Ini salah seorang ahli komunikasi politik. Laswell mengatakan bahwa propaganda semata-mata merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting yang berbicara secara konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, atau gambar-gambar dalam bentuk komunikasi sosial lainnya. Oke, artinya bahwa yang harus di-highlight di sini adalah kontrol opini. Bagaimana kita atau orang yang membuat propaganda mampu melakukan kontrol opini terhadap audiens yang disasar. Umpamanya kita melakukan propaganda marketing komunikasi, propaganda produk kita, air mineral. Bagaimana kemudian kita bisa membuat publik percaya bahwa air mineral yang kita jual mengandung pH tinggi atau mengandung antioksidan yang membuat wajah menjadi lebih fresh, anti aging dan sebagainya. Itu bagian dari kontrol opini. Mediumnya apa? Menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan, menggunakan pendekatan simbol agama. Itu biasanya lebih efektif untuk melakukan. Gini, jadilah bagian dari kebaikan dengan mengkonsumsi air mineral punya saya. Nah, itu bagian dari itu. Nah, itu bagaimana kemudian orang tergerak untuk melakukan sebuah tindakan, aksi seperti yang kita inginkan. Saya contohkan di sini adalah dari poster dari Angkatan Darat Amerika ketika melakukan rekrutmen calon anggotanya, tentaranya gitu. Dia menulis I want you for US Army, atau sebelahnya your country needs you. Nah, ini bagian dari propaganda yang dibuat oleh, dalam hal ini adalah pihak angkatan bersenjata di Amerika. Oke, kemudian kita lihat Laswell juga menyebutkan bahwa dalam arti luas, propaganda merupakan teknik mempengaruhi tindakan dengan memanipulasi representasinya. Representasinya tentu saja tadi bisa bentuk gambar gitu. Umumnya adalah teks, musik, tulisan dan sebagainya.
simbol-simbol umpamanya kita orang Indonesia menggunakan simbol merah putih gitu, itu akan bisa mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya ada satu kelompok gitu sedang bertikai. Nah, ketika simbol pemersatu itu muncul, kemudian tiba-tiba ya semuanya berhenti karena simbol itu. Atau menggunakan ya musik juga bisa gitu. Musik-musik tertentu yang kemudian dianggap sebagai pemicu semangat, lagu kebangsaan. Oke, dari sisi psikologi, kita bertemu dengan persuasi terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah propaganda. Persuasi adalah memanipulasi simbol yang didesain untuk menghasilkan aksi atau reaksi orang lain. Jadi bagaimana umpamanya kita membuat orang kemudian cemas, katakanlah gitu. Kan ada kode-kode kalau dalam dalam situasi emergency itu ada kode biru, ada kode merah, ada kode hitam gitu. Itu kode-kode yang kalau dipahami itu bisa membuat reaksi-reaksi tertentu. Nah, simbol yang digunakan untuk melakukan propaganda tentu saja yang paling dekat lagi-lagi simbol-simbol kepercayaan, simbol-simbol nasionalisme itu bisa digunakan. Umpamanya banyak aksi, umpamanya kita sering melihat pada dulu problem dengan negara tetangga, umpamanya Malaysia. Malaysia sering dijadikan quote and quote kambing hitam untuk menyelesaikan umpamanya problem dalam negeri gitu. Jadi sehingga fokusnya akan beralih pada fokus yang kita buat manipulasi simbolnya, bahwa ada persoalan kebangsaan bersama gitu. Padahal jangan-jangan itu ya persoalannya adalah persoalan bisnis semata. Ya, persuasi kemudian menjadi propaganda jika seseorang menilai bahwa tindakan tersebut atau tujuan persuasifnya akan bermanfaat bagi yang melakukan persuasi, tentu saja tidak bagi objeknya. Objeknya adalah orang-orang atau audiens yang nggak dapat apa-apa gitu. Bentuk propaganda itu propaganda politik terutama gitu banyak dilakukan ketika melakukan kampanye pilkada, atau pilkada kemarin di DKI kan sangat kental dengan nuansa propaganda jika bukan kami ada kalian berarti lawan kan gitu. Nah, itu yang sering dilakukan. Atau propagandanya Hitler yang paling terkenal itu bahwa ras Arya atau bangsa Jerman itu lebih unggul daripada ras-ras lainnya, sehingga kemudian merendahkan ras yang lain, terutama yang ras negro dan sebagainya. Propaganda dilakukan juga ya ketika suasana apartheid gitu di Afrika, menganggap masyarakat negro kelas 2 gitu. Di Indonesia pun kan ada anggapan-anggapan seperti itu. Ya, tujuan propaganda adalah tentu saja yang pertama bisa menumbuhkan kebencian terhadap musuh, terhadap lawan. Namanya propaganda yang paling yang masih eksis di Indonesia adalah soal komunisme gitu kan, soal PKI gitu. Itu kan masih sangat kuat. Orang kalau dilabeli PKI
selesai hidupnya, kira-kira gitu kalau di Indonesia, apalagi zaman Orde Baru gitu. Ya kata atau kalimat atau simbol-simbol tentang PKI itu bisa ampuh untuk melakukan propaganda untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Dan sampai saat ini masih ada gitu. Bagaimana setiap tahun bulan September itu pasti isu tentang itu selalu muncul. Kemudian bisa juga untuk melestarikan persahabatan dan persekutuan, menciptakan propaganda namanya ras Melayu bersama, ras Melayu gitu, itu kan menjadi kuat gitu. Atau kalau dalam kasus Papua itu ada ras Melanesia, itu kenapa Republik Vanuatu sangat mendukung kemerdekaan di Papua sana, itu karena ada propaganda bahwa sebelum seluruh negara Melanesia itu merdeka, mereka belum tenang, kira-kira gitu. Kemudian tentu saja jika memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak netral untuk menghancurkan semangat musuh, tadi menimbulkan kebencian, menghancurkan semangat musuh gitu. Nah, 4 hal ini yang digunakan propaganda ketika terjadi peperangan. Jadi ketika perang, propaganda bagaimana menghancurkan semangat musuh, menimbulkan kebencian pada musuh gitu. Termasuk juga menebalkan semangat nasionalisme pada diri kelompok yang melakukan propaganda. Nah, isu propaganda acap kali berputar sekitar ini SARA. Di Indonesia masih sering isu SARA, propaganda tentang asing itu kan masih sangat kuat gitu. Propaganda tentang tadi PKI, kemudian ada ISIS gitu, Islam fundamentalis gitu katanya gitu. Hanya karena kita tidak sepakat dengan kelompok itu, kemudian langsung dicap bahwa Islam fundamentalis gitu kan, padahal kan belum tentu juga kan. Dan propaganda tentang LGBTI, saya kasih ada I-nya intersex gitu. Nah, ini juga masih sangat kuat bahwa teriak bahwa orang penganut LGBT tidak berhak hidup atau apa gitu. Nah, itu ini yang masih. Oke, kita sekarang bicara tentang bagaimana kita melakukan propaganda, teknik-tekniknya. Yang pertama ada yang disebut name calling. Ini memberikan label buruk pada satu gagasan, dipakai agar kita menolak atau mengutuk ide tersebut tanpa mengamati bukti. Contohnya penamaan teroris dan terorisme oleh Barat itu terhadap Islam gitu kan. Nah, ini kan sempat rame ketika tahun berapa ya, 2-3 tahun lalu ada peristiwa teror sebenarnya gitu di mall bukan Sumarekon tapi di Alam Sutra. Pelakunya tertangkap gitu, dia mengancam akan ngebom gitu kalau tidak diberikan uang dalam bentuk Bitcoin gitu. Tapi kemudian polisi memperlakukannya sebagai kriminal. Kenapa gitu kan, ini kan kemudian menjadi isu bahwa oh iya karena pelakunya tidak berjenggot dan jidatnya tidak hitam katanya. Nah, itu kan kemudian name calling juga maunya terjadi pada balik lagi isu tentang komunisme. Ketika orang mendapatkan cap komunis ya berarti dia dianggap ateis, dianggap tidak bermoral, dianggap jahat dan sebagainya. Atau yang LGBT atau dianggap antek-asing gitu kan. Nah, ini name calling, pelabelan buruk, julukan.
Kemudian ada teknik kedua namanya filtering generality, yaitu menghubungkan sesuatu dengan kata yang baik dipakai untuk membuat kita menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti. Contohnya Make America Great Again, gitu kan, itu yang sempat memenangkan Trump dalam pemilihan presiden yang lalu. Nah, yang sekarang kan saya belum tahu udah pemenangnya udah ketahuan belum, Biden atau tetap Trump gitu. Atau dalam komunikasi pemasaran, contohnya buat anak kok coba-coba gitu, itu juga bagian dari, atau jadilah menjadi bagian dari kebaikan gitu, dengan mengkonsumsi produk milik saya. Ini bagian filtering generality. Kemudian teknik berikutnya transfer pembawa otoritas. Ini membawa otoritas, dukungan, dari sesuatu yang dihargai atau disanjung untuk kepada sesuatu yang lain, agar sesuatu yang lain itu dapat diterima. Contohnya, saya keturunan Pangeran Diponegoro. Ini bagian dari teknik ini. Kemudian banyak kan, kalau pilkada gitu kan, depannya foto si calon, belakangnya foto seorang tokoh. Ini berharap bahwa tokoh yang di belakang itu, ya, orang menganggap bahwa kita memiliki kualitas, integritas seperti tokoh yang kita bawa tadi, transfer otoritas tadi. Kemudian teknik berikutnya ada teknik testimoni. Ini kalau di dunia media sosial, influencer biasanya digunakan, memberikan kesempatan orang mengagumi atau membaca untuk mengatakan sesuatu gagasan. Kita bisa pakai jasa tokoh siapa gitu untuk memberikan testimoni bahwa kita adalah, atau produk kita adalah produk yang baik. Saya masukkan Pak Mahfud itu pernah memberikan testimoni untuk Pak Menkes sekarang, dulu sempat bermasalah dengan teknik pengobatannya. Beliau mengatakan bahwa ya dia mengalami kebaikan dengan teknik pengobatan dilakukan oleh Pak Terawan waktu itu. Kemudian ada yang disebut blind box. Ini metode yang dipakai oleh pembicara dalam meyakinkan audiens bahwa dia dan gagasannya adalah bagus karena mereka bagian dari rakyat, bagian dari audiens itu. Kampanye politik biasanya, saya pro wong cilik, saya pro rakyat karena berasal dari rakyat. Ini bagian dari teknik propaganda semacam itu. Produk saya adalah produk yang baik karena diambil dari bahan-bahan alami. Kemudian ada yang disebut card stacking. Jadi card stacking ini teknik pemilihan atau pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi, penyimpangan dan sebagainya untuk memberikan kasus atau terbaik atau terburuk terhadap sebuah gagasan, program atau produk. Ini biasanya pada berita, kita sering mengenalnya dengan teknik framing. So, kita bisa saksikan di gambar itu bagaimana kekerasan, pembunuhan di Gaza itu tidak menjadi sorotan pemberitaan, tapi anak kecil menangis gitu, orang-orang Israel kemudian menjadi problem, persoalan gitu. Ini namanya card stacking. Kemudian ada yang disebut bandwagon.
Usaha meyakinkan bahwa semua anggota atau kelompok di mana masyarakat menerima programnya dan sebaiknya menggabungkan diri dengan kelompok tersebut. Saya contohkan di sini G-Lab, the best man can get G-Lab gitu. Laki-laki yang baik atau laki-laki yang maco itu ya pakai G-Lab namanya gitu. Ini bagian dari teknik propaganda itu dilakukan. Orang pintar minum, nah ini juga bagian dari bandwagon. Kemudian ada yang disebut reputable motif, teknik yang dilakukan dengan menemukan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Teknik ini menyanjung pemimpin tapi tidak sesuai kenyataan. Nah, ini teknik-teknik ini. Pokoknya produk saya adalah produk yang non kimia. Ini asli bahan-bahan alam non kimia. Padahal ya nggak ada bahan yang tidak mengandung kimia sekalipun itu alami. Air saja itu ada unsur kimianya kan, rumus air itu H2O. Nah tapi ini nih, kalau dalam teknik dalam dunia politik sering ditampilkan teknik propaganda semacam reputable motives gitu. Dan ada yang disebut using all form of persuasion. Teknik yang dilakukan yang membujuk orang lain dengan rayuan atau iming-iming, biasanya dilakukan saat kampanye. Pilih saya, nanti sekolah gratis. Pilih saya, nanti lapangan pekerjaan dibuka. Itu bagian dari teknik persuasi. Oke, kemudian kebohongan yang dilakukan ketika melakukan propaganda. Ini dalam dunia digital muncul teknik yang disebut firehose of falsehood. Ini dimana semburan kebohongan yang tanpa henti gitu, sehingga membuat orang lama-lama akan percaya. Istilah mudahnya adalah kebohongan jika diulang-ulang, nah akan menjadi sebuah quote unquote fakta. Ini dilakukan secara masif melalui media, baik itu media konvensional, mainstream maupun media sosial. Oke, kebohongan untuk propaganda. Kita lihat penelitian dari Dr. Ross McDermott mengenai genetik of politics. Menunjukkan bahwa orang-orang konservatif dan progresif itu dapat dibedakan secara genetik. Konservatif memiliki pola kerja otak yang berbeda. Konservatif memiliki amigdala yang lebih tebal, sementara progresif memiliki insula yang lebih tebal. Jadi amigdala adalah bagian otak yang berhubungan dengan rasa takut. Ini sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Umpamanya ketika kita lagi jalan kemudian berkelebat bayangan putih gitu. Orang yang amigdalanya tebal itu akan lari karena menganggap itu hantu gitu. Dibanding orang yang insulanya tebal. Kemudian ada yang disebut hypnotic writing to cooperation. Ini semacam hipnotis dalam keadaan terbangun. Pembaca tidak kehilangan perhatian, tapi justru terfokus pada perhatian pada tulisan yang kita buat dengan tujuan untuk membangun ketakutan sehingga melahirkan tindakan primitif. Hati-hati, sekarang pekerja Cina banyak masuk ke Indonesia. Nah, itu bagian dari teknik hypnotic writing to cooperation. Padahal kalau kita melihat data gitu, dibanding umpamanya
pekerja dari negara lain datanya berapa gitu persentasenya, atau kita bandingkan dengan pekerja kita yang migran ke luar negeri gitu, banyak nggak sih gitu. Itu, tapi orang tidak akan melihat itu kan, karena keburu dibuat takut dengan ancaman agresi pekerja asing gitu di Indonesia. Oke, kebohongan propaganda, kemudian kita melihat pada tindakan teknik kebohongan dengan memutar fakta sebenarnya dengan tujuan merusak reputasi lawan. Saya contohkan kasus Ibu Ratna Sarumpait tempo hari mengaku bahwa dia dianiaya gitu kan. Meskipun beliau tidak mengatakan siapa yang melakukan penganiayaan, tapi karena beliau adalah oposan, orang akan berpikir bahwa pelaku penganiayaan adalah lawan dari kelompok beliau. Nah, padahal kemudian kan terlihat bahwa ternyata memang bukan gitu. Oke, kita melompat pada metode kursif. Ini namanya metode yang digunakan dalam propaganda, yaitu berawal dari pengetahuan tentang hal-hal yang menakutkan massa yang akan dijadikan targetnya. Jadi kita tahu dulu target audiens yang mau kita jadikan sasaran propaganda. Kemudian kita mengemas pesan-pesan tertentu dengan tanda-tanda, dengan gambar-gambar untuk menimbulkan rasa ketakutan. Umpamanya hari ini orang sedang takut dengan COVID-19, sehingga kemudian seluruh iklan menggunakan metode ini. Pakai sabun mandi merek ini yang dapat menghilangkan kuman. Kalau enggak, atau biasanya iklan-iklan saya contohkan iklan cairan pembersih lantai gitu. Ada anak kemudian lagi main di lantai, kemudian dilarang oleh ibunya karena lantainya dianggap kotor gitu. Kemudian ada tetangganya yang mengatakan pakai ini gitu, ini akan lebih membersihkan, efektif membersihkan. Itu metode kursif sebenarnya, mengancam. Kalau nggak memilih calon saya, nanti kamu akan kehilangan pekerjaan atau lapangan kerja akan susah. Itu bagian dari metode-metode kursif. Dan ada metode persuasif, tentu saja sebaliknya, yaitu membujuk agar melakukan kemauan secara sukarela. Pilih dia loh, karena dia itu orangnya satu punya integritas, dia itu berpendidikan, punya latar belakang keluarga yang bagus dan sebagainya. Itu kan metode kursif, persuasif. Atau di iklan juga dalam kaitan COVID-19 juga, saya ingat iklan susu itu bahwa ditampilkan dalam iklan itu ada kebersamaan keluarga gitu di pantai lagi main, terus dibilang bahwa kita bisa loh melakukan itu lagi nanti, yang terpenting sekarang adalah sehat dengan minum susu ini, merek ini. Itu juga metode persuasif. Kemudian ada yang disebut metode pervasif, yaitu dengan menghujamkan pesan ke dalam lubuk hati target secara berulang-ulang, sehingga mereka bersedia melakukan peniruan atau imitasi seperti yang dilakukan diinginkan oleh propaganda. Kayak isu PKI, komunis itu kan menggunakan metode pervasif, sehingga orang yang jauh dari peristiwanya kemudian percaya bahwa kalau dibiarkan nanti akan membahayakan, tanpa melihat dia menyelidiki peristiwanya.
Ini metode pervasif namanya. Kemudian ada yang disebut metode fasilitatif. Ini propaganda dipersiapkan secara lebih seksama, mempertimbangkan ketepatan media yang hendak digunakan. Jadi kalau yang jadi sasaran propaganda kita generasi Z gitu, Gen Z, ya pilih medianya ya media digital kan? Karena Gen Z sudah tidak lagi baca koran, baca majalah. Kalau namanya audiensnya adalah masyarakat dengan strata pendidikan atau ekonomi tertentu gitu, gunakan yang bersifat massa, radio gitu ya, atau televisi. Ketika ini media propaganda, ya tentu saja media massa, buku, film, sebarang, dan sekarang adalah media sosial melalui teks WhatsApp, grup dan sebagainya, maupun melalui meme gitu. Kan sekarang orang sudah dibajak otak rasionalnya, sehingga hanya menggunakan otak emosinya. Yang terjadi kemudian adalah orang lebih suka nge-share gitu, dibanding membaca lebih dulu, apalagi melakukan tabayun atau verifikasi. Saya nggak yakin orang yang demo anti Macron itu bertabayun lebih dahulu dengan membaca atau mendengar pidato aslinya beliau. Kalau sudah mendengar, membaca, kemudian kesimpulannya bahwa Macron menghina gitu, itu lain soal. Tapi kalau belum sampai melakukan tabayun, nah itu yang jadi persoalan, Bu. Oke, kita lihat yuk karakteristik propaganda. Yang pertama adalah ya populer, fleksibel gitu, tema-temanya. Kemudian tujuannya tentu saja mentransmisikan pengetahuan pada khalayak. Ada isu yang dikemas, yang diberikan kepada. Kemudian metodenya kita sudah pelajari, kita sudah ungkapkan. Kemudian capaiannya dikehendaki propagandis. Capaiannya semacam seperti apa? Apakah sekedar ini dalam teknik komunikasi pemasaran, ada yang disebut AISA gitu kan, attention, sampai tahap attention, perhatian saja, atau interest, dia menjadi lebih kemudian mencari tahu tentang isu itu. Interest dilanjutkan dengan search, mencari, kemudian baru aksi. Kesimpulan setelah mencari, saya akan melakukan apa yang dikehendaki propagandis gitu, secara tidak sadar. Oke, kita lihat komponen propaganda. Tentu saja yang pertama ada propagandis, itu orang melakukan propaganda. Kemudian sifatnya yang masif, terus-menerus. Tadi ada penyampaian gagasan, ide, bahkan doktrin. Tujuannya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku kelompok yang kita sasar. Kemudian propaganda adalah usaha yang sadar, sistematis, prosedural, dan memiliki perencanaan yang matang. Jadi nggak ada propaganda yang sifatnya spekulatif gitu. Kemudian efektivitasnya tentu saja bergantung pada salah satunya adalah media yang tepat. Balik lagi, kalau sasarannya orang-orang usia 60-70 kemudian menggunakan media sosial, ya nggak kena gitu. Propaganda kemudian bisa dilakukan dengan cara agitasi. Agitasi itu menghasut dengan pidato yang berkobar-kobar gitu. Biasa dilakukan ketika demonstrasi.
Kemudian ada beberapa faktor yang membuat agitasi mudah diterima, yaitu adanya hambatan pikiran atau ya orang capek berpikir tidak kritis, membuat tidak kritis, atau kemudian pikirannya terbelah, orang dalam keadaan bingung gitu kan. Ini yang kemudian orang kenapa mudah disugesti dan sebagainya. Kemudian adalah otoritas dari kelompok tertentu akan mudah diterima. Dokter kalau ngomong tentang bahaya COVID-19 akan lebih mudah diterima ketimbang pengacara. Kemudian mayoritas, orang akan menerima pendukung jika itu merupakan pendapat mayoritas. Banyak orang yang kemudian percaya ketika mayoritas sudah bergerak gitu. Ketika orang sudah bergerak, mengapa saya tidak gitu? Masa sih sebanyak itu orang bodoh gitu, kira-kira gitu. Enggak, oke, saya ikut. Kemudian will to believe, sugesti karena ingin meyakini dirinya. Ini seringkali sifatnya afirmatif. Kita sebenarnya sudah punya pendapat tentang sebuah isu, kemudian kita mencari pendapat yang bisa meyakinkan pendapat kita. Jadi kita mencari pendapat ahli yang sama gitu. Begitu kita menemukan pendapat ahli dengan pendapat yang berbeda, kita tidak akan menerimanya. Tidak, ya memang itu sifat-sifat manusia, lebih afirmatif ketimbang konfirmatif gitu. Oke, saya interval dulu, silakan yang mau ngopi dulu, kita lanjutkan berikutnya. Nanti gampang. Oke, kita lanjutkan.
Kita selanjutnya bicara tentang opini publik. Opini publik adalah kelompok yang tidak terorganisasi secara menyebar di suatu tempat disatukan oleh isu tertentu dengan saling mengadakan kontak atau satu sama lain yang biasanya melalui media massa. Ini disebut publik gitu, audiens. Publik adalah kelompok yang tidak terorganisir dan menyebar, tapi disatukan oleh isu tertentu melalui media. Oke, sedangkan opini publik menurut Gottlieb dan Center adalah sejumlah akumulasi pendapat individu tentang suatu isu dalam pembicaraan terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok orang. Opini publik juga adalah penilaian sosial mengenai suatu masalah yang penting dan berarti berdasarkan proses pertukaran secara sadar dan rasional di antara audiens. Opini publik yang terbentuk hari ini adalah Emmanuel Macron melakukan penghinaan. Nah, itu opini publik yang terbentuk di dunia Islam tentu saja. Kalau di dunia Barat, Eropa tentunya berbeda. Oke, substansi opini publik adalah pertama adalah pendapat, kumpulan pendapat. Yang kedua ada peristiwanya, ada kasusnya. Yang berikutnya adalah tentu saja isu yang menarik, mempengaruhi, melibatkan dan menarik minat khalayak atau komunitas masyarakat secara umum. Biasanya dimulai dari kontroversi. Ada pernyataan kontroversi, itu gampang menyulut opini publik. Kemudian intensitasnya dimuat berulang-ulang dengan ulasan sana sini gitu, dari tokoh, dari apa. Yang kemudian dimensi berikutnya adalah sikap dikembangkan sebuah topik bahasan yang mendorong daya tarik terhadap sejumlah isu. Nah, opini publik juga bisa tentu saja digunakan dalam komunikasi pemasaran, tidak melulu urusan politik. Kemudian ada problem bersama, solusi pada berikutnya dan sikap bagaimana partisipasi untuk menyelesaikan atau menghasilkan solusi tadi. Oke. Kalau kita lihat cakupannya, ya opini publik biasanya mengandung bicara tentang kepercayaan terhadap nilai-nilai individu, kebijakan pemerintah yang paling sering adalah masalah-masalah kebijakan pemerintah, pokoknya soal undang-undang cipta lapangan kerja itu kan, omnibus law. Nah, sampai hari ini kan para buruh masih melakukan demonstrasi. Oke, kita langsung pada proses terbentuknya opini publik menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama, die Luftargian position. Pada tahap ini opini publik masih semrawut, artinya masing-masing pihak masih punya pendapat masing-masing. Belum adanya isu yang mengerucut isu. Pada tahap kedua baru masuk pada pengkerucutan terhadap isu. Pokoknya tentang isu omnibus law. Omnibus law kan isunya banyak, ada isu perburuhan, isu lingkungan hidup. Orang masih ngomongin macam-macam, nanti akan masuk pada pengerucutan isu. Yang tahap ketiga, die Vestigen position, ini adalah opini publik semakin mantap, tinggal menunggu waktu pelaksananya untuk melakukan aksi. Oke, kekuatan opini publik tentu saja menjadi hukuman sosial. Ada banyak orang calon pemimpin yang gagal gara-gara muncul opini publik terhadap integritas beliau. Kemudian menggelanggang satu norma. Opini publik tentang LGBT tadi kan masih cukup kuat di Indonesia gitu. LGBT adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, bisa menghancurkan karir tentu saja, mempertahankan atau menghancurkan suatu organisasi.
Oke, kemudian kita lihat hubungan opini publik dengan propaganda. Ini dua-duanya ya punya hubungan yang erat. Propaganda seperti yang disebut Laswell pada dasarnya adalah bagaimana mengontrol opini publik tadi. Opini publiknya tercipta dan kita mengontrol agar opini publiknya tidak lari dari apa yang kita set up dari awal. Jadi prosesnya muncul pembentukan opini publik terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan propaganda. Informasinya dibuat intensif berulang-ulang. Oke, saya lewat. Terima kasih, ini terakhir, saya kira sudah slide yang terakhir. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like dan share. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.